Nah, kalian lagi kepepet uang ya, nggak bisa bayar kartu kredit, atau kalian bisa hidup karena kartu kredit aja. Sekarang lagi masanya pandemi loh, jadi kalian juga harus berhemat sama uang kalian. Apalagi jangan sedikit-sedikit konsumtif. Jadinya kan nggak bisa bayar kartu kredit. Terus diteleponin kolektor, didatengin ke rumah, didatengin ke kantor. Risih kan? Hi everyone, welcome back to my channel. Nah, kali ini aku akan membahas tentang masalah keuangan yang biasanya kalian ini miliki ya, terutama untuk teman-teman yang memiliki masalah dengan kartu kredit karena dia itu konsumtif banget. Nah, ini aku akan memberikan salah satu tips dan trik untuk mengatasi nama baik kalian dalam masalah per kartu kreditan, apalagi membalikkan nama kalian menjadi bersih kembali di BI Checking. Check it out. Ada banyak teman-teman yang dia tuh kerjanya pas-pasan, rata-rata mereka ex pegawai bank atau kerja di bank atau memang pegawai bank ya. Mereka tuh gaya hidupnya tinggi banget, belinya barang-barang branded semuanya. Tapi gajinya pas-pasan. Berapa sih gajinya? Paling juga 4 juta, 5 juta. Tapi dia punya banyak kartu kredit dan dia tuh konsumtif banget sampai akhirnya mereka tidak bisa membayar itu semua dan ya udah dia minta solusi, gimana ini untuk membayarnya, aku nggak punya ide, aku nggak tahu harus bagaimana. Padahal dia benar-benar tahu konsekuensinya apa, dia akan diteleponin kartu kredit itu harus bayar gitu. Nah, kalau kalian sudah terlanjur seperti ini, oke, aku akan kasih tipsnya buat kalian, tapi tolong setelah kalian mengetahui tips dari aku ini, jangan pernah mengulangi kesalahan yang sama. Kalau misalkan setelah kalian melunasi hutang kalian, lalu kalian ambil lagi kartu kredit kalian, rolling lagi, itu sama aja dengan gali lubang tutup lubang. Jadi hidup kalian ini gajinya mengalir hanya untuk membayar hutang semua lunas, tapi nanti kalian gesek lagi, bayar lagi lunas, gesek lagi, seperti itu. Oke, apa sih sebenarnya kegunaan kartu kredit itu? Dan kebanyakan anak-anak muda, terutama yang tidak mengetahui secara pasti fungsi dari kartu kredit sendiri ini untuk berbisnis. Mereka menggunakan kartu kredit ini untuk konsumtif, menggunakan hal-hal yang tidak penting seperti membeli barang-barang yang branded atau memenuhi kepuasan hidup mereka yang sangat high class. Nah, karena kartu kredit ini menjanjikan untuk kalian menjadi memiliki modal usaha, tapi kalian harus disiplin untuk membayarnya. Dan dia juga memberikan fasilitas pembayaran minimum payment, di mana minimum payment ini adalah 10% dari total biaya yang kalian gesek setiap kali kalian menggunakan kartu kredit. Contohnya kalian menggunakan dalam satu kali transaksi 5 juta dan di situ fasilitas kartu kredit adalah kalian tidak harus membayar penuh tagihan tersebut. Kalian juga diperbolehkan menyicil, yaitu 10% dari tagihan tersebut. Ada beberapa orang yang dengan sengaja menggunakan kartu kreditnya karena dia dapat tawaran limit yang besar di kartu kredit, lalu dia menggesek semua limit kartu kreditnya tersebut dan dia lepas dari tanggung jawab untuk membayar. Ada banyak sekali orang-orang yang seperti itu. Tapi yang perlu kalian tahu, kalau kalian menggunakan kejahatan seperti tidak membayar kartu kredit atau membobol kartu kredit teman dan lain sebagainya, itu hal-hal yang sangat kriminal ya. Walaupun kalau misalkan kalian ini tidak bisa membayar kartu kredit, kalian tidak akan dipenjarakan karena tidak ada undang-undang untuk memenjarakan orang karena tidak membayar kartu kredit, karena kartu kredit ini adalah fasilitas free alias kartu tanpa jaminan atau agunan apapun, kecuali kalau kalian itu mendapatkan seperti apa ya, kayak fasilitas kredit usaha yang memiliki jaminan. Kalian kan juga mengadakan, ibaratnya memberikan jaminan BPKB kendaraan kalian atau BPKB mobil kalian atau yang lain sebagainya, itu dijaminkan kepada bank atau pihak leasing. Nah, itu ada peraturan tertulis untuk perundang-undangan. Jadi kalau kalian tidak bisa membayar, kalian akan dibawakan ke pengadilan dan barang-barang kalian akan disita gitu. Tapi kalau misalkan kartu kredit ini atau KTA itu benar-benar tidak ada perundang-undangannya ya. Setahu aku fasilitas kartu kredit dan KTA ini biasanya diperuntukkan untuk mereka yang sudah memiliki kartu kredit bank manapun. Jadi biasanya marketing kartu kredit atau KTA ini akan menawarkan kepada orang yang
dia ini memiliki kartu kredit bank lain. Misalkan kalian ini memiliki kartu kredit dari bank BUMN, karena kalau kalian tidak memiliki kartu kredit bank manapun, biasanya yang berani membukakan kartu kredit adalah bank BUMN, dan yang mana rekening gaji kalian itu ada di bank tersebut. Itu akan menjadikan seperti jaminan payroll atau rekening aktif, yang mana pihak bank yang ingin menawarkan kartu kredit kepada kalian itu mengetahui kemampuan kalian itu, sehingga dia akan memberikan limit sebesar apa sih dari. Dan seringkali kalian ini memiliki banyak kartu kredit. Mungkin dulunya kalian adalah seorang pekerja yang mana kalian memiliki gaji pasti, apalagi kalau kalian itu mantan karyawan bank. Wah, itu pasti berdatangan banget ya marketing untuk menawarkan kartu kredit kepada kalian. Dan seketika itu mungkin kalian mengalami hal apes, atau kalian ini sudah resign dari pekerjaan kalian, atau kalian ini ternyata berwirausaha kecil-kecilan sehingga kalian tidak bisa membayar tagihan-tagihan kartu kredit, dan kalian melepaskan tagihan itu begitu aja tanpa membayar sepeser pun. Lalu datanglah kolektor dan kalian tidak bisa menyicil kendaraan, rumah, atau berhutang lagi kepada bank karena kalian memiliki nama jelek di bank atau di BI checking. Track recordnya juga sudah jelek, jadi kalian ini pusing harus seperti apa. Akhirnya kalian pinjam ke teman lah, pinjam ke saudara. Dan sekali lagi, dalam semua video YouTube aku selalu memberikan tips pada kalian, jangan berhutang kepada teman saudara. Susahmu, senangmu, senang bersama. Jangan berhutang kepada orang lain ketika kalian ini tidak bisa berhutang kepada bank atas nama kalian sendiri dan lain. Tips dan trik di video kali ini, kalian harus rubah mindset kalian. Jangan sampai kalian berhutang, apalagi kalau kalian ini sudah berkeluarga, sudah punya suami istri, sudah punya anak. Kalian berhutang kepada orang yang masih single atau orang yang usianya di bawah kalian. Itu sungguh-sungguh memalukan ya. Dan aku benar-benar mewanti-wanti supaya kalian ini menanggung susah kalian sendiri. Kalau bisa jangan sampai lah saudara, teman, orang tua yang sudah tua, jangan sampai menanggung beban kalian. Kalian harus berusaha bertanggung jawab pada diri kalian. Ya lucu aja gitu ya, orang yang sudah berumah tangga, ibaratnya sudah punya kewajiban besar, sudah mengerti bagaimana sih dia harus menyelesaikan masalah-masalahnya, dia berhutang kepada orang yang masih single, dia berhutang kepada orang yang usianya jauh lebih muda daripada dia. Itu sesuatu hal yang sangat lucu dan menggelikan. Bagaimana bisa kamu yang sudah punya suami, yang sudah punya istri, atau sudah ada nafkah, ibaratnya gajinya double, karena kan suami istri punya gaji double, entah itu karyawan atau wira swasta, berhutang kepada yang masih single. Ingat, orang yang punya rumah, orang yang punya mobil, orang yang punya motor, punya laptop, belum tentu dia punya uang di rekening atau di dompetnya. Mereka berusaha memiliki itu karena adalah sebuah kebutuhan. Jadi, jangan sampai berhutang kepada orang yang kalian kira kaya karena orang tersebut memiliki aset-aset seperti rumah, mobil, motor, laptop. Ya, mereka juga punya kebutuhan dalam menyicil angsuran tersebut. Mereka juga bukan dari orang yang benar-benar sukses, karena aku yakin anak muda itu susah atau jarang banget ada yang benar-benar memiliki semuanya itu dalam pembayaran cash. Mereka pasti nyicil mobil, nyicil laptop, nyicil motor, nyicil rumah, dan kalian harus benar-benar mengetahui kebutuhan teman kalian atau nggak perlu berlama-lama, aku akan memberikan kalian tips-tipsnya ya. Jadi yang pertama, kalian harus benar-benar mengerti jatuh tempo dari kartu kredit kalian ini. Kalian bisa catat di buku atau di note kecil jatuh tempo masing-masing kartu kredit kalian. Dan yang kedua, jangan pernah ganti nomor. Biarkan kolektor menelpon kalian, bahkan mendatangi rumah kalian untuk memberikan konfirmasi kepada kalian terutama tentang pembayaran kartu kredit. Jadi untuk pihak-pihak bank yang mengkonfirmasi pembayaran kartu kredit itu biasanya kan datang ke rumah ataupun telepon
di nomor telepon kalian yang biasanya didaftarkan sebelum kalian mendaftarkan kartu kredit itu. Nah, jangan sampai kalian ini mengganti nomor handphone kalian. Biarkan aja kalian ditelepon, diteror, dan kalian cukup bilang, maaf saya tidak ada uang, saya belum bekerja, atau saya sudah keluar dari pekerjaan saya sehingga saya tidak bisa membayar hutang. Dan ketika kalian tidak bisa membayar, lalu ada kolektor datang ke rumah atau ke kantor kalian, ya kalian hadapi aja sebisa mungkin. Kalau kalian merasa kalian tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut, kalian boleh bersembunyi, asal kalian jangan sampai tidak mengangkat telepon dari kolektor manapun. Oke, kalian boleh menghilang sementara ketika kolektor itu datang ke rumah atau ke kantor kalian atau ke tempat usaha kalian, tapi kalian jangan sampai mengganti nomor kalian, apalagi kalian tidak mengangkat nomor dari kolektor tersebut, maupun dari Surabaya, dari kota lain atau dari kantor pusatnya. Jangan sampai kalian tidak mengangkat telepon. Dan yang ketiga, tunggulah ada program dari pusat kartu kredit untuk memberikan program pelunasan diskon kepada kalian. Biasanya diskonnya itu antara 50% sampai 70%. Nah, ketika kalian mendapatkan itu, gimana pun caranya kalian harus punya dana untuk membayarnya. Jadi, ketika ada kesempatan untuk pembayaran 50% sampai 70% itu sudah paling mentok ya. Jadi kalian harus menyiapkan dana. Jadi ketika kalian ini tidak bisa membayar kartu kredit, kalian harus menabung sedikit demi sedikit untuk sambil menunggu kalian ini ditelepon untuk konfirmasi bantuan diskon pembayaran gitu ya. Jadi seandainya misalkan kalian ini punya limit kartu kredit sebesar 17 juta, yang mana dengan bunganya berjalan kalian punya tagihan sebesar 20 juta. Dan lama sekitar lebih dari 7 bulan biasanya kalian akan ditelepon terus, dan kalian cukup bilang kalau kalian ini sudah resign dari pekerjaan kalian dan kalian tidak bisa membayar. Dan seketika itu kalian akan ditawarkan namanya program diskon pelunasan pembayaran kartu kredit. Biasanya itu sampai 70%. Dan mungkin kalian ini hanya cukup membayar dari 20 juta, kalian bisa membayar sekitar 7 juta atau 9 juta gitu. Sekitar anggap aja 7 juta. Kalian membayar 7 juta ini, kalian dari jangka waktu 7 bulan ini dari kalian tidak bisa membayar kartu kredit, kalau bisa kalian langsung siap-siap untuk menabung. Jadi kalian harus memperkirakan 70% dari limit kartu kredit kalian gitu. Oke, setelah itu kalian akan mendapatkan surat pelunasan dari bank tersebut. Biasanya kalian disuruh email, terus tanda tangan lewat email, lalu mengambil surat pelunasannya itu di kantor pusatnya. Yang aku sampaikan di sini adalah solusi kepada teman-teman yang sudah ibaratnya kejeblos ya ke dalam perangkap kartu kredit. Dan aku sama sekali tidak menyarankan atau tidak mengajari tentang hal-hal kriminalitas di sini. Aku hanya memberikan solusi kepada kalian yang benar-benar kacau banget tentang pembayaran kartu kredit. Dan semoga ini bermanfaat buat kalian semua. Jadi jangan sampai punya kartu kredit ya. Kalaupun punya, kalian harus bertanggung jawab terhadap. Kalian pasti punya banyak kartu kredit kan? Apalagi lagi pandemi gini, kalian udah nggak bekerja sama sekali, tapi kalian masih bisa bertahan hidup karena mengandalkan kartu kredit. Kayaknya menarik juga sih ya, tertolong sama kartu kredit. Tapi kalian tahu nggak sih kalau kartu kredit itu kalian itu harus wajib disiplin untuk membayar. Kalau enggak, pasti kalian akan kebingungan gimana menghadapi bunga-bunga yang berjalannya. Nah, mungkin banyak teman-teman yang nggak ngerti ya bagaimana sih besarnya bunga berjalan pada kartu kredit yang kalian miliki. Nah, jadi ini aku kasih sedikit gambaran buat teman-teman yang mungkin merasa bahwa sanggup membayar cicilan-cicilan minimum payment. Yang kalian tahu dong, minimum payment itu hanyalah 10% dari total tagihan kalian. Tapi kalau kalian tahu, ini dia rinciannya.
Kan dari kalian pasti pernah dong ada tahu yang namanya sistem rolling kartu kredit, atau bahkan kalian ini menggesek kartu kredit tersebut. Nah, bahkan dari kalian pasti sering dong pakai sistem rolling kartu kredit. Nah, mungkin banyak yang nggak tahu ya apa sih sistem rolling itu. Jadi, rolling ini adalah kalian mempunyai kartu kredit lebih dari 2 atau 3. Kalian rolling setiap bulannya, dan kalian ini rata-rata membayarnya minimum payment atau di atasnya sedikit. Contohnya, misalkan kalian punya eh, kartu kredit BCA, BRI, BNI. Nah, pada saat jatuh tempo, misalkan di BCA ini jatuh temponya tanggal 10 dan kalian harus membayar 3 juta. Otomatis kalian menggesek lah di kartu kredit lainnya ini untuk menutupi si BCA ini. Dan selanjutnya untuk kartu kredit kedua, kalian ketika sudah jatuh tempo, kalian menggesek lah kartu kredit yang ketiga. Begitu seterusnya. Dan itu salah banget karena itu nggak akan pernah habis dan bunganya berjalan. Jadi setiap pertama kali kalian transaksi gesek itu bunganya sekitar 2,95%. Dan kalau misalkan kalian membayar minimum payment alias 10%, misalkan perinciannya seperti ini ya. Nah, jadi ketika kalian membayar minimum payment 10%, sisanya adalah segini. Nah, terus banyak juga orang ini selain untuk sistem rolling, dia ini juga tarik tunai. Tarik tunai, kalau misalkan kalian tarik tunai di ATM, biasanya ada limitnya sesuai kartu kredit kalian dan ATM-nya. Nah, untuk bunganya sendiri, kalau di ATM itu segini. Tapi biasanya orang-orang makanya lebih memilih bunga yang lebih kecil, yaitu mereka menggeseknya di toko emas atau toko furniture yang memang menyediakan untuk gestun atau gesek tunai atau tarik tunai. Nah, ini sebenarnya nggak diperbolehkan ya teman-teman. Cuman kita nggak bisa memungkiri banyak banget teman-teman di sekeliling kita yang sudah sering gesek tunai di toko emas atau toko furniture dan lain sebagainya. Karena bunganya rata-rata cuman 2,5% sampai 2,7%. Dan itu lebih murah daripada ketika kalian tarik tunai di ATM gitu. Kalau kalian punya kartu kredit, yang pertama kalian harus pikirkan adalah kalian untuk apa sih menggunakan kartu kredit itu. Nah, kalau misalkan kartu kredit itu digunakan untuk bisnis, misalkan untuk perputaran bisnis kalian nggak punya modal tapi kalian punya kartu kredit, itu bisa banget, itu benar-benar bermanfaat. Dan misalkan kartu kredit ini dipakai kalian untuk usaha, misalkan jual beli handphone ya kan. Nah, setiap kali kalian mentransaksikan itu kalian harus tahu nih, kalau misalkan bulan depan jatuh temponya segini, berarti aku harus untung dari aku jualan handphone harus di atas, bunganya harus terpenuhi, seperti itu. Tapi kalau misalkan kalian ini kartu kredit kartu kredit digunakan untuk jualan pulsa, itu maksudnya untuk bisnis yang kecil-kecil, itu nggak make sense banget gitu. Nah, yang kedua, kartu kredit ini berguna untuk kalian yang ingin membeli barang-barang penting ya, penting, tapi kalian ini nggak punya uang. Nah, ini bagus. Misalkan kalian ini barusan berumah tangga, terus kalian ini pengen mengisi barang-barang kalian seperti TV, AC, atau elektronik lainnya, kalian pakai kartu kredit itu boleh banget, asal kalian ini menggunakan program cicilan dan membayarnya sesuai dengan jatuh tempo yang benar gitu. Kalau misalkan kalian nih, biar kalian nggak pusing, kalian harus nyicilnya satu-satu. Misalkan nyicil TV dulu, misalkan untuk cicilan 3 bulan atau 6 bulan. Setelah selesai baru kalian nyicil yang lain, seperti itu. Bukan konsumtif seperti kalian makan aja pakai kartu kredit. Sedangkan kalian ini harus bisa berpikir, makan itu kan palingan cuma 200.000, 300.000. Sedangkan bunga berjalannya ya anggap aja 2,95% dari 200 atau 300 ribu. Kalau misalkan kalian ini
bulan depannya nggak disiplin bayar, ya kalian akan bayar bunganya lagi. Padahal ya kalau dikumpulin terus menerus bunganya itu bisa loh kalian buat makan sekali lagi gitu. Nah, kalau misalkan kalian ada di sebuah toko gitu ya, kalian pengen membeli sesuatu tapi nggak ada program cicilan, itu kalian bisa kok pakai telepon di bank kartu kredit kalian, dan kalian konfirmasi kalau kalian ini ingin ada cicilan, dijadikan cicilan, dan biasanya cicilannya itu sampai maksimal 10 bulan atau 10 kali, nggak bisa. Nah, gimana guys? Semoga informasi ini bermanfaat. Kalian juga nggak boleh pusing-pusing lagi dan jangan mengulangi kesalahan yang sama. Mungkin kalau misalkan kalian butuh uang, kalian bisa membuka link video aku yang di bawah-bawah ini, tips untuk bagaimana caranya berhutang tanpa menyusahkan teman atau saudara gitu ya. Terus bagaimana caranya utang tanpa kartu kredit. Itu akan membuat kalian lebih disiplin. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.